Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini Allah masih memilih kita semuanya, memilih kita untuk diberikan taufik. Taufik adalah kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya untuk melaksanakan perintah-perintahnya, dimudahkan, dikuatkan untuk melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhkan dari larangan-larangannya. Semoga puasa yang sudah kita jalani 8 hari ini menjadi puasa yang ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, menjadi pengampunan semua dosa-dosa kita terhapus, sehingga kita semuanya seperti seorang bayi yang baru lahir tidak memiliki dosa. Allahumma amin. Dan semoga seluruh kebaikan kita, amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikannya kita, khususnya kedua orang tua kita, keluarga kita, jamaah kita dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Dan doakan keluarga kita, famili kita, tetangga kita yang belum sholat, yang sering meninggalkan sholat, yang belum puasa, yang masih banyak berbuat maksiat, semoga Allah memberikan petunjuk pada mereka semuanya, karena mereka semuanya adalah umatnya baginda Nabi. Kita tidak ingin mereka masuk neraka. Mereka diberi petunjuk oleh Allah menjadi orang-orang yang ahli taat, ahli sholat. Allahumma amin. Kita doakan kita yang hadir ini, ada yang sakit, orang tua kita yang sakit, keluarga kita yang sakit, jamaah kita yang sakit, semoga Allah sembuhkan penyakitnya, disehatkan badannya, dikuatkan badannya, dipanjangkan umurnya, jadi amal soleh dan bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita doakan ibu bapak kita yang sudah di alam barzah, orang tua kita yang sudah di alam barzah, keluarga kita yang sudah di alam barzah, jamaah kita yang sudah di alam barzah, semoga Allah mengampuni semua dosa-dosanya, menerima semua amal kebaikannya, diberikan nikmat kubur, dijauhkan dari siksa kubur, dan semoga Allah karuniakan taman surga di alam barzahnya. Allahumma amin. Kita doakan anak cucu kita, semoga Allah cerdaskan akal pikirannya, dikuatkan hafalannya, dimudahkan untuk menerima ilmu dari guru-gurunya, dimudahkan untuk mengamalkan ilmunya, dijadikan sebagai anak yang soleh solehah, taat pada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat bagi nusa dan bangsanya. Allahumma amin. Kita doakan semoga Allah karuniakan para pemimpin kita petunjuk yang lurus, jauhkan dari pemimpin yang dolim, diberikan pemimpin yang ahli iman, ahli takwa, ahli sholat, ahli surga. Pemimpin yang dolim, pemimpin yang munafik, pemimpin yang memusuhi umat Islam, semoga diganti oleh Allah menjadi pemimpin-pemimpin yang membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Allahumma amin. Kita doakan saudara-saudara kita umat Islam dimanapun di dunia ini yang ditindas oleh orang-orang kafir, khususnya yang ada di Palestina, semoga Allah mengirimkan orang-orang ahli surga dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya, dengan hartanya, dengan tentaranya, membantu perjuangan mereka, sehingga saudara-saudara kita di Palestina diberikan kekuatan untuk melawan Zionis Israel, diberikan kemenangan, dan umat Islam bisa menguasai Masjidil Aqsa. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, majelis ilmu itu adalah taman surga. Tetapi alhamdulillah yang duduk ini memilih untuk duduk di taman surga. Banyak dari saudara-saudara kita yang ditawari oleh Allah untuk bisa duduk di taman surga, untuk dimasukkan surga, tetapi memilih untuk pulang. Padahal orang-orang yang di majelis ilmu, orang-orang yang duduk di majelis ilmu didoakan oleh penduduk langit,
didolakan oleh seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Ikan-ikan di laut pun berdoa. Para malaikat, kalau kita mampu melihat, para malaikat itu turun, jutaan, ribuan malaikat turun. Ngapain duduk di sini? Yaitu memohonkan ampun kepada kita yang duduk. Memohonkan ampun. Dan malaikat itu tidak punya dosa. Dan kalau malaikat itu tidak punya dosa, kalau doanya pasti dikabul. Dan orang yang duduk di majelis ilmu pasti diampuni dosa-dosanya. Karena didoakan malaikat. Tidak hanya itu saja, hajat-hajatnya, keinginan-keinginannya, cita-citanya untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk anaknya, untuk siapapun akan didoakan oleh para malaikat tersebut kepada Allah supaya diwujudkan untuk mencukupi kehidupan di dunia ini, terlebih untuk menuju jalan di akhirat. Tetapi banyak yang tidak mampu untuk hanya sekedar duduk, padahal di rumah juga tidak apa-apain. Bahkan hanya duduk di sini sambil ngantuk pun juga nggak apa-apa. Sambil ngantuk juga nggak apa-apa. Daripada di rumah nanti malah urusannya malah kadang-kadang kalau tidak bisa tidur malah justru bersahabat dengan setan gepeng. Setan gepeng itu luar biasa, setan yang kelihatan. Setan yang kelihatan, luar biasa untuk mengatasinya. Anak-anak yang masih balita aja sudah diperkenalkan dengan setan gepeng ini. Akhirnya apa? Susah untuk diaturnya. Guru-guru di sekolah susah. Jangankan di tingkat SD, SMP, di SMA saja susahnya luar biasa untuk mengatasi orang-orang yang sudah kecanduan setan gepeng ini. Sudah jelas setan itu adalah musuh kita, menjadikan mereka susah untuk rajin, susah untuk belajar, susah untuk beribadah. Tapi tetap saja kita. Tapi insya Allah kalau kita duduk di majelis ilmu, maka pancaran nur ilahi, pancaran Allah yang Allah berikan kepada kita adalah kebaikan-kebaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya mengingatkan lagi, ini sudah berkali-kali disampaikan tentang zikir setelah sholat. Mungkin zikir setelah sholat yang saya sampaikan tadi berbeda dengan imam-imam yang lain. Apa yang dizikirkan tadi itu sudah disampaikan oleh para ulama, oleh para ustadz, disebutkan di dalam kitab Irsyadul Ibad, disebutkan di dalam kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama. Bahasanya zikir setelah sholat setelah subuh itu dengan istighfar. Istighfarnya berbeda dengan istighfar di setelah sholat yang lain, ada rada panjang sedikit. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya. Di sininya nih, karena kita pasti, lisan kita ini pasti banyak melakukan salah, banyak membicarakan kejelekan orang. Kalau tidak membicarakan, kita mendengarkan orang yang membicarakan kejelekan orang, sehingga orang-orang yang kita bicarakan kejelekannya itu ghibah namanya, nanti akan menuntut kita. Bahkan Rasulullah menyampaikan orang-orang yang ghibah ini nanti akan menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut. Di mana orang-orang yang dibicarakan kejelekannya itu, ya orang-orang yang kita bicarakan kejelekannya, maka dosa-dosanya ditimpangkan ke kita, kebaikan-kebaikan kita dikasihkan kepada mereka, sehingga kita di akhirat menjadi orang yang bangkrut. Maka kita memohon kepada Allah, kalau kita tidak mampu untuk hadir meminta maaf kepada orang yang kita bicarakan kejelekannya, kita memohonkan Allah, ya Allah, orang-orang yang nanti akan menuntut saya di akhirat, ampuni dosa-dosanya. Mungkin orang yang jauh dari kita, mungkin adalah pejabat atau mungkin artis yang kita bicarakan kejelekannya, yang susah kita untuk minta maaf. Tetapi kemudian kita memohon kepada ya Allah, saya terledor, ya Allah saya mohon ampun, saya telah membicarakan kejelekan si fulan, maka ya Allah saya tidak bisa minta maaf untuk datang ke sana, maka ampuni dosa-dosanya ya Allah, ampuni dosa-dosanya, berikan petunjuk mereka ke jalan yang lurus. Nah, nanti ketika kita diadili oleh penjelasan para ulama, ketika kita di pengadilan akhirat, ada yang menuntut, ya Allah dulu saya sudah mohon ampun ya Allah, saya ingin ketemu kepada mereka, saya ingin mohon kepada mereka, tetapi saya tidak bisa ketemu, maka saya akan memohon kepadamu ya Allah, mohonkan ampun agar dosanya diampuni. Maka ampuni saya ya Allah, pada hari ini engkaulah sang pengadil,
Sungguh Engkau akan berbuat adil ya Allah, maka berikanlah keadilan padaku, masukkan aku kepada surga-Mu. Jangan aku dituntut oleh orang yang menuntut itu, karena aku sudah mohon maaf, karena tidak bisa ketemu, aku memohon maaf lewat Engkau ya Allah. Maka kita diberikan petunjuk, diberikan nasihat kita oleh para ulama, agar kita dalam sehari kita memohonkan ampun kepada orang-orang yang pernah kita zalimi. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali masaihina wali ikhwanina dan seterusnya. Memohonkan ampun. Setelah istighfar 3 kali, kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biasanya kan dibaca 3 kali. Ini 10 kali. Kalau habis subuh dan habis maghrib itu dibaca 10 kali sebelum kita merubah posisi duduk kita tahiyat akhir. Jadi dari mulai istighfar sampai dengan nanti baca ayat kursi, jangan merubah duduk pada waktu sholat subuh dan sholat maghrib. Yang dibaca istighfar 3 kali, la ilaha illallah wa ta'ala syarikalahnya 10 kali. Apa manfaatnya? Allah akan memberikan 10 kebaikan. Allah akan mengampuni 10 daripada kesalahan kita, dosa kita. Allah akan memberikan keinginan kita yang belum tercukupi akan dicukupi oleh Allah. Kalau kita membaca la ilaha illallah ta'ala syarikalah itu akan dicukupi oleh Allah. Hajat-hajat kita akan tapi juga harus kita punya imanan wahtisaban, punya keyakinan dan keikhlasan di dalam mengucapkan itu. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah wa ta'ala syarikalah, apa keinginan kita yang belum terwujud? Keinginan diri kita, keinginan kepada anak kita ada yang masih berperilaku yang tidak baik, supaya Allah memberikan petunjuk agar mereka berperilaku yang baik. Maka nanti Allah akan wujudkan kepada kita kalau kita sudah berdoa dan kemudian kita sudah meyakini secara khusyuk kita menyampaikan kepada Allah, masih anak tersebut seperti itu, maka itulah takdir Allah. Allah sudah mentakdirkan seperti itu untuk memberikan ujian kepada kita. Allah memberikan ujian kepada kita. Kalau kita terwujud menjadikan kita baik, apa yang baik, sesuatu yang baik yang menyenangkan kita itu dari Allah, sesuatu yang tidak menyenangkan, yang menyedihkan, yang kita tidak suka, itu juga dari Allah. Semua apapun yang terjadi, baik itu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, itu dari Allah. Tetapi kita harus mengupayakan, dan itu sudah tertulis. Ribuan tahun sebelum kita terlahir sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz, apapun yang terjadi pada diri kita itu sudah tertulis. Tetapi Allah memberikan kesempatan kita untuk menggunakan akal kita. Allah dan Rasulnya memberikan petunjuk agar yang sudah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz tersebut masih bisa dirubah oleh Allah dengan upaya kita, dengan doa-doa kita, dengan ikhtiar kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Maka orang yang berbuat baik, maka akan memperoleh kebaikan. Apapun sebuah perbuatan yang kita lakukan yang baik, pasti akan kembali kepada kebaikan. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Sesuatu yang baik itu pasti akan kembali kepada kita kebaikan yang baik. Kalau kita berbuat tidak baik, pasti kita akan mendapatkan satu ketidakbaikan itu, baik di dunia ataupun di akhirat. Sehingga ketika kita mendapatkan satu yang tidak menyenangkan kita, dan kemudian kita berdoa, kita berupaya untuk mengatasi itu, dan ternyata Allah tidak merubah juga, maka sungguh Allah akan memberikan, kalau kita sabar, maka Allah akan memberikan hadiahnya adalah surga. Karena orang yang sabar akan diberikan surga oleh Allah nanti yaumil kiamah. Jadi tidak ada ruginya kalau kita melakukan kebaikan, melihat sesuatu yang tidak menyenangkan diri kita, anak kita, keluarga kita, dan sebagainya, di tempat kerja kita dan sebagainya, tidak ada ruginya kita berdoa. Kalau kemudian belum diwujudkan oleh Allah, itu mungkin dengan doa-doa itu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Mungkin ada dosa-dosa kita yang tidak terampuni karena istighfar kita, ada dosa-dosa kita yang tidak terampuni oleh sedekah kita, tapi ada dosa yang terampuni karena kesabaran kita,
Ada dosa-dosa yang terampuni karena sedekah kita, ada dosa-dosa yang terampuni karena zikir kita, dan seterusnya. Ada dosa-dosa kita yang terampuni karena puasa kita, dan kita tidak ada yang tahu Allah mengampuni dosa kita dari yang mana, tidak ada yang tahu. Maka kewajiban kita adalah apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kita lakukan. Kemudian setelah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali, kita bawa membaca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirni minan nar kalau kita sendiri. Allahumma ajirna minan nar, ya Allah jauhkan aku dari api neraka 7 kali. Kalau kita membaca itu maka akan tertutup pintu neraka. Tertutup pintu neraka. Kalau sudah pintu neraka tertutup, ya pasti adalah surga. Jadi dijamin oleh Allah dan Rasulnya, orang yang berzikir Allahumma ajirni minan nar itu akan masuk surga. Karena nerakanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membaca Allahumma la mani'a a'taita wa la mudhi'a liman mana'ta, dan seterusnya. Agar supaya kalau ada orang-orang yang menghalangi kita, ada orang-orang yang ingin menghambat bisnis kita, ada orang-orang yang ingin menghalangi karir kita, ada orang-orang yang ingin tidak suka kepada kita, maka akan dicegah oleh Allah. Tidak akan bermanfaat harta, kekuasaan, jabatan, kalau kita senantiasa istiqomah membaca Allahumma la mani'a a'taita wa la mudhi'a liman mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dzikir ini, bacaan ini, doa ini juga dibaca di dalam kitab Al-Dzikra Al-Azkar dari Imam An-Nawawi. Itu juga dibaca setelah i'tidal, setelah sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Baca itu Allahumma la mani'a a'taita wa la mudhi'a liman mana'ta radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu kalau dibaca di waktu kita sholat, setelah kita sholat, itu dibacanya adalah ketika kita habis sholat subuh dan ketika kita habis sholat maghrib. Kemudian kita memohon Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Kita mohon kepada Allah agar kita senantiasa ingat kepada Allah. Kita memohon kepada Allah agar senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat kita. Kemudian kita juga memohon kepada Allah agar amal sekecil apapun diterima oleh Allah. Memohon kepada Allah. Kemudian Allahumma antas salam, ya Allah Engkau lah pemilik keselamatan, selamatkanlah aku hidup di dunia ini dan masukkan aku kepada kampung keselamatan nanti di akhiratnya, itu surgamu. Kemudian membaca ayat kursi. Siapa yang membaca ayat kursi setiap habis sholat, maka akan dijaga oleh Allah dari, kalau dibaca waktu subuh akan dijaga sampai dengan duhur, kalau dibaca waktu duhur akan dijaga sampai dengan waktu asar, dan seterusnya. Maka berzikirlah kita untuk seperti itu. Setiap kita sholat berzikir. Kalau kemudian zikirnya imam bersama-sama tidak membaca ayat kursi, kita setelah selesai membaca sendiri ayat kursinya. Maka kita akan terjaga dari gangguan-gangguan makhluknya Allah yang jahat, baik yang itu berupa manusia, jin, ataupun makhluknya Allah yang lain. Kemudian baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Maka sungguh yang membaca itu setiap habis sholat, ditutup dengan la ilaha illallah ta'ala syarikalah lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka sungguh akan diampuni semua dosa-dosanya, walaupun dosa-dosanya itu lebih besar, lebih banyak daripada buih di lautan. Itu zikir yang kita lakukan setelah sholat. Semoga kita mampu istiqomah untuk senantiasa berzikir setelah sholat, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga diingatkan di sini tentang sholat. Tentang sholat, kita tidak ada yang yakin kalau sholat kita itu diterima. Nggak ada kita yang yakin. Kita tidak ada yang yakin kalau sholat kita itu khusyuk, nggak ada. Kita juga tidak ada yang yakin kalau sholat kita itu benar, seperti shollu kama ra'aitumuni usolli. Maka sholat, kalau kita tidak bisa khusyuk, kalau kita tidak bisa ikhlas, kalau kita tidak bisa sholat yang benar, tapi ada sholat yang pasti diterima, yaitu sholat berjamaah. Sholat yang pasti diterima, nggak pakai insya Allah, karena kekurangan makmum akan
ditanggung oleh makmum yang lain yang memiliki bacaan yang lebih. Siapapun kita, belum bisa sholat sekalipun, belum bisa bacaan sholat, kalau sholat jamaah pasti sholatnya diterima, pasti diterima. Ini yang kadang-kadang yang menjadi keder ibu-ibu ini. Ibu-ibu, adik-adik perempuan sering mendengarkan yang disampaikan oleh para ustadz bahwasanya sholatnya perempuan itu lebih baik dilakukan di rumah. Betul, tidak salah itu, tidak salah bahwasanya sholatnya perempuan itu lebih baik di rumah. Tapi coba bapak ibu, ibu-ibu perhatikan dirinya sendiri aja. Ketika sholat di rumah, lebih mantap di masjid atau di rumah? Ketika di rumah, orang kiyeng yang ngarani sholat qobliyah tuh. So, nggak kiyeng, nggak kiyeng, ba'diyah nggak kiyeng, sudah nggak kiyeng nganggo balap pisan. Nggih mboten, Bu? Iya. Kalau sholat di rumah itu balap pisan, buat skelingan ngamprak-ngamprak pikirannya. Tapi kalau di masjid, insya Allah, kalau sudah di masjid, insya Allah pasti terbawa oleh temannya. Begitu datang tahiyatul masjid, setelah adzan qobliyah dulu, setelah sholat wajib berzikir bersama-sama, setelah itu ba'diyah. Coba kalau di rumah beda, bukan orang lain, saya memperhatikan keluarga saya sendiri juga begitu. Iya, makanya saya kepada keluarga saya, walaupun perempuan, anak saya perempuan, istri, sholat berjamaah. Di sesibuk apapun, sesakit apapun, sholat berjamaah. Kalau kamu sholat di rumah itu belum tentu bisa khusyuk. Kelingan beginilah, pekerjaan itulah, pekerjaan inilah, macam-macam. Tapi kalau sudah di masjid, insya Allah ditata hati kita oleh Allah melalui malaikatnya. Dan sholatnya pasti diterima, mendapatkan pahala berjamaah. Karena Rasulullah juga tidak melarang ibu-ibu sholat di masjid itu. Zaman Rasulullah itu dalil yang mengatakan bahwa sholat perempuan lebih baik sholat di rumah itu. Kemarin saya beberapa waktu yang lalu saya di Majelis Al-Bahjah di Buya Yahya itu mendapatkan penjelasan dari salah satu ustadz bahwasanya dalil itu derajatnya di bawahnya dengan dalil yang ketika Rasulullah, ketika ada yang mengatakan seandainya perempuan, seandainya istri saya izin untuk melaksanakan sholat berjamaah, seandainya istrimu ingin izin untuk melaksanakan sholat berjamaah, jangan kau larang. Itu derajat hadisnya lebih tinggi daripada derajat hadis yang mengatakan bahwa sholat perempuan lebih baik di rumah. Sholat perempuan di rumah itu kan yang paling baik adalah di tempat yang tersembunyi. Kalau tidak tersembunyi di tempat kamar tidurnya, kalau tidak di kamar tidurnya kan di ruang tamunya, yang penting yang ada di dalam rumahnya, kan begitu. Tetapi ketika ada hadis, jangan kau larang jika anak perempuanmu, istrimu minta izin untuk sholat di masjid, asal di masjid terjaga. Seperti di sini kan terjaga, ada hijabnya, ada pembatasnya, tidak terganggu kehormatannya, tidak terganggu keselamatannya. Beda dengan zaman Nabi, belum ada listrik, gelap gulita, isak-isak pergi ke masjid, jalannya 2 kilo, di tempat gelap gulita kan terancam. Kalau sekarang ada motor, ada sepeda, bahkan hanya di depan, di samping masjid saja, beli yang intinya mah, ya, beli yang ke masjid itu beli yang intinya. Maka mari kita bersama-sama supaya sholat kita benar-benar diterima oleh Allah, kerjakan sholat di tempat dikumandangkannya adzan. Allahumma amin yang sudah berjamaah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari hadis Sunan Abu Dawud dan At-Tirmidzi, mengatakan bahwa Rasulullah menyampaikan al-jannatu mustaqatun arba'atin nafar. Surga itu merindukan 4 golongan. Bukan kita yang nyari-nyari surga Bapak Ibu, tapi surga yang mencari-cari kita. Gelem beli, mau enggak? Jadi di akhirat nanti kita tidak mencari surga, tapi surga kan goleti kita. Surga yang mencari-cari kita. Yang pertama adalah talil Quran. Orang yang senantiasa istiqomah membaca
Al-Quran. Istiqomah membaca Al-Quran. Maka jangan sampai ada satu hari tidak membaca Al-Quran. Yang sudah terlanjur tidak bisa membaca, mendengarkan orang yang membaca Al-Quran sama pahalanya, tidak dikurangi sedikit pun. Yang tidak bisa membaca ini, yang belajar pahalanya 2 kali lipat daripada yang sudah pintar membaca. Walaupun sudah umurnya 60, walaupun umurnya sudah 65, masih belajar Iqra, nggak apa-apa, pahalanya double, lebih besar daripada pahalanya yang sudah hafal 30 juz, orang yang belajar Al-Quran. Maka jangan sungkan untuk belajar Al-Quran. Allah itu tidak memberatkan kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak memberikan yang berat kepada kita, yang ringan-ringan. Maka belajarlah untuk membaca Al-Quran. Jangan sampai satu hari tidak baca Al-Quran. Upayakan untuk istiqomah, entah habis maghrib, entah habis subuh. Kalau bisa, tidak bisa 1 juz, ya 1 halaman. Tidak bisa 1 halaman, ya 1 ayat lah. Masa sih batu ayat beli kieng-kieng pisan, 1 ayat. Syukur Bapak Ibu, karena Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk bagi manusia, hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Maka kita harus tahu artinya. Maka upayakan di rumah punya Al-Quran terjemah. Apalagi Al-Quran yang terjemah ini, yang sekarang yang modern, itu selalu ada footnote-nya, ada catatan kakinya, ada hadis-hadis yang dikutip berkaitan dengan asbabul nuzul turunnya ayat, ada hadis yang berkaitan dengan ayat tersebut, sehingga kita bisa tahu kenapa ayat ini diturunkan. Ada sejarahnya, ada sebab-sebabnya, ada ayat yang berkaitan dengan hadis, ada yang berkaitan dengan perilaku kita saat ini, mungkin ada yang berkaitan dengan keluarga kita, ada yang berkaitan dengan di tempat kerja kita, ada yang berkaitan dengan hubungan kita dengan tetangga kita, menyinggung tentang itu, menyebutkan tentang hati, sehingga kita tahu bagaimana kita harus berhubungan dengan tetangga kita, bagaimana kita harus bersaudara dengan teman-teman kerja kita, apa yang tidak boleh, mana yang boleh, mana yang yang diridhoi oleh Allah, mana yang tidak, kita akan tahu. Maka upayakan untuk bisa membaca terjemah Al-Quran. Syukur kalau terjemahannya yang ada footnote-nya itu, ada catatan-catatan kakinya. Dan paling tidak di bulan Ramadan ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Al-Quran itu jangan ditempatkan di lemari, tapi taruh di meja yang mudah kita jangkau. Syukur kalau Bapak Ibu, anaknya, bapaknya bersama-sama membaca. Baca Arabnya sambil murojaah di situ dengan anak-anaknya dibaca, kemudian dibaca terjemahannya bergantian. Kalau lebih bagus lagi kalau kita punya terjemahan tafsir Al-Quran. Tafsir dari orang Indonesia yang mentafsirkan ada Al-Misbah dari Quraish Shihab, ada Tafsir Al-Azhar dari Buya Hamka. Itu lebih rinci lagi dijelaskan makna-makna dari masing-masing ayat, paling tidak terjemahannya. Jadi jangan sampai kita sudah menghatamkan Al-Quran berkali-kali, tetapi terjemahan seumur hidup belum sekali pun. Sudah umurnya 60 tahun, 70 tahun, masih belum pernah menghatamkan terjemahan Al-Quran. Syukur lagi, lebih bagus lagi kalau kita hadir di majelis tafsir Al-Quran. Kalau di Al-Bahjah setiap Sabtu pagi, tafsir Al-Quran. Di sini pun juga ada. Di Masjid Tuk juga ada. Di Masjid Tuk setiap hari malam Sabtu, itu tafsir Asy-Syahrawi dari Rektor Universitas Al-Azhar. Ditafsirkan Al-Quran, dibahas ayat per ayat, sehingga akan memperkuat keimanan kita. Ya, orang-orang yang belajar untuk menghadiri majelis tafsir Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, ini akan dirindukan oleh surga, nanti akan dicari-cari oleh surga. Dicari-cari mana orang ini yang dulu sering hadir di majelis tafsir Al-Quran, mana orang dulu ketika habis subuh senantiasa membaca Al-Quran, mana ini orang yang dulu belajar
membaca Iqra belum sampai bisa tapi sudah meninggal, dicari. Maka jangan sampai kita ketinggalan untuk tidak baca Al-Quran setiap hari. Yang kedua yang dirindukan oleh surga adalah wahafidil lisan, orang yang menjaga lisan. Nah, ini berat di zaman fitnah sekarang ini, berat sekali. Mungkin tidak ada satupun orang yang bisa untuk menjaga lisan, karena lisan ini tidak hanya lidah dan bibir saja, sekarang tangan juga dari lisan. WA, Facebook, Instagram, dan tetek bengeknya itu yang ada di setan gepeng itu luar biasa. Ya, memfitnah orang, membicarakan kejelekan orang dan sebagainya, tidak bisa menjaga lisan. Saya pribadi berusaha setiap hari untuk bagaimana satu hari saja untuk tidak membicarakan orang lain. Sampai puasa 8 hari ini durung bisa, Pak. Temenan durung bisa. Durung bisa, anak baik. Sudah hampir maghrib, tetap saja. Tiba-tiba ada orang datang ngomongi wong kan. Iya. Padahal tadi sampaikan, orang yang kita bicarakan kejelekan itu nanti akan menuntut kita. Nah, orang yang bisa menjaga lisannya ini akan dirindukan oleh surga. Yang paling berat itu di 4 golongan orang ini adalah yang kedua ini. Zaman yang sekarang ini. Orang kalau mampu menjaga lisannya untuk tidak membicarakan kejelekan orang, wah luar biasa. Bagaimana tidak? Kita di rumah ketemu dengan suami, istri ketemu dengan suami, dengan anak, yang dibicarakan adalah bapaknya, yang dibicarakan adalah anaknya. Barang kang belesak-belesake pisan kang di. Padahal masih saudaranya sendiri, masih keluarganya sendiri. Tetangganya begini, membicarakan kejelekannya, luar biasa. Maka orang yang selamat adalah orang yang iktikaf dalam masjid, di ngomong karo wong sejen. Mencoba pun juga masih saja ada orang yang tiba-tiba sudah iktikaf, tiba-tiba ada yang menghampiri, ajak ngobrol, angger bae ngomongi wong sejen. Berat sekali. Nah, orang yang mampu untuk menjaga lisannya, untuk tidak membicarakan kejelekan orang, untuk tidak berkata-kata yang tidak baik, dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah wa mutmi'il ji'an, yaitu orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar, memberikan sebagian dari rezeki yang Allah titipkan kita kepada orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita memberikan sedekah itu utamanya adalah saudara kita sendiri yang kekurangan. Saudara kita sendiri, saudara dari bapak kita, saudara dari istri kita, ya, saudara dari suami kita, saudara dari mertua dan sebagainya, yang masih berbau saudara utamanya. Kalau tidak yang tetangga kita. Kalau tetangga kita ya tidak mungkin lah, kalau tetangga kita tidak ada yang tidak mampu, hampir tidak mungkin. Kalau saudara kita tidak mampu, mungkin ada saudara kita yang mampu semuanya mungkin, tapi kalau tetangga pasti ada tetangga. Yang dimaksud dengan tetangga itu adalah 40 rumah dari rumah kita itu baru disebut dengan tetangga. Masa 44 rumah dari samping kanan, dari depan, belakang, samping kanan, samping kiri kita tidak ada yang tidak mampu sama sekali? Nggak mungkin. Kalaupun masih kita tidak menemukan, apalagi ini di bulan Ramadan, itu memberikan makan kepada orang yang berbuka. Apalagi di masjid ini ada takjil. Jangan sampai kita tidak memberikan takjil dalam setiap hari, walaupun hanya segelas air mineral, walaupun hanya, katanya Rasulullah, walaupun hanya sebutir kurma. Karena apa? Karena kalau kita memberikan makan kepada orang yang berpuasa, maka orang yang makan makanan kita untuk berbuka, pahalanya mereka akan menjadi pahala kita tanpa mengurangi pahala mereka. Coba kalau kita yang makan makanan kita itu adalah seorang yang zuhud, seorang yang banyak ibadahnya, sholat duhanya 8 sampai 12 rakaat, sholat tahajudnya sebelum sahur sudah sholat tahajud, tilawah Al-Qur'annya sehari bisa 1 juz, 3 juz, zikirnya, doa-doa terbaiknya, kebaikan-kebaikan semuanya. Orang yang kebaikannya seperti itu makan atau minum minuman kita, pahala mereka yang sebanyak itu akan menjadi pahala kita tanpa mengurangi pahala mereka. Maka jangan sampai kita ketinggalan untuk mengirimkan takjil.
Syukur kalau ada yang ada di sekitar rumah kita. Ya, kalau kita tidak mau repot, tinggal dibawa ke masjid saja, pasti di situ banyak orang yang berbuka. Di masjid, di musola, di majelis taklim, ya, di tempat-tempat panti asuhan dan sebagainya. Kirimkan makanan kita yang terbaik, makanan yang kita makan, upayakan. Jangan makanan yang kita tidak mau makan dikirimkan ke orang lain. Nah, ini kurang baik. Walaupun tidak apa-apa juga kurang baik. Sebaiknya adalah memberikan makanan yang terbaik. Yuk kita bersama-sama, orang yang senantiasa memberikan sebagian dari hartanya kepada orang yang lapar ini, maka akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicari-cari nanti di yaumul qiyamah oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat yang dirindukan oleh surga adalah was-shaimini fi syahri Ramadan, orang yang puasa di bulan Ramadan. Tentu saja ada puasa yang bisa menjaga puasanya. Berat, terutama lisan. Berat. Kita untuk menjaga puasa di bulan Ramadan itu berat di akhir zaman ini. Yang serba canggih, yang serba mudah kita untuk mendengarkan, membicarakan kejelekan orang ini. Nah, tapi kita yakin saja, yakin kepada Allah. Kita ingin, yang penting bukan menjadi hobi kita membicarakan kejelekan orang. Kalau tidak sengaja kita mendengarkan atau sengaja kita diajak berbicara, semoga Allah mengampuni dari ketika kita membicarakan kejelekan orang. Dan semoga puasa yang demikian, puasa kita yang kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah karena panggilan iman. Yakin bahwa ini adalah perintah Allah. Yakin ini adalah perintah dari Rasulullah SAW. Ini adalah satu kewajiban, bukan beban. Maka kalau kita sudah yakin dan iman, maka sungguh puasa yang kita lakukan itu nanti akan surga akan mencari-cari orang yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan. Semoga puasa kita di bulan Ramadan tahun ini lebih baik daripada puasa Ramadan tahun sebelumnya. Dan semoga puasa Ramadan kita sampai di akhir Ramadan, kita diberikan oleh Allah sehat walafiat, panjang umur, rezeki melimpah dan barokah, sehingga kita bisa berpuasa dengan enak bersama dengan keluarga kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah 4 golongan. Yang pertama adalah talil Quran, yang kedua adalah wahafidil lisan, yang menjaga lisan, yang ketiga adalah wa mutmi'il ji'an, orang yang memberikan sebagian hartanya kepada orang yang fakir, kepada orang yang lapar. Kemudian yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini saya melihat, terkadang saya ikut sholat subuh di sini, baik di luar Ramadan atau di dalam bulan Ramadan. Ini saya sayangkan, ini kita sayangkan. Sering para ustadz menjelaskan di sini, saya mendengarkan para ustadz di sini. Kalau orang sebelum subuh sudah datang ke masjid, jalannya saja Pak, jalannya dari rumah itu, setiap langkah kakinya itu akan diberikan oleh Allah pahala 1 tahun, dan dosa 1 tahunnya akan dihapus. Kemudian langkah kakinya seperti langkah kaki orang yang mengerjakan ibadah haji dan umroh. Kemudian setelah itu azan, orang yang menirukan azan, muadzin azan, kemudian kita menirukan. Ketika hayalah sholah kita baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ketika as-sholatu khairum minan naum, sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, ya. Kemudian kita setelah adzan berdoa Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah, itu nanti akan diberikan syafaat, salah satu orang yang akan diberikan syafaat oleh baginda Nabi yaumul akhir. Kemudian setelah itu kita sholat qobliyah subuh. Qobliyah subuh itu adalah orang yang paling kaya di dunia. Kenapa? Karena orang yang mengerjakan qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Kemudian setelah itu kita sholat subuh. Sholat subuh, ketika kita takbiratul ihram kita bersama dengan takbiratulnya malaikat, maka diampuni dosa-dosa kita. Ketika
imamnya membaca waladhdallin, aminnya kita bersama malaikat, diampuni dosa-dosa kita. Kemudian setelah subuh, sudah saya jelaskan tadi di awal. Kemudian setelah kita berzikir, kemudian menunggu sampai dengan waktu isyraq. Nah ini, kita sekarang sudah waktu isyraq. Sebentar lagi, 2 menit lagi. Waktu isyraq, entah kita mendengarkan majelis ilmu semacam ini, entah kita tilawah Al-Quran, entah belajar Al-Quran, entah hanya duduk diam saja, ngomong tidak, rada ngantuk-ngantuk menunggu isyraq. Kemudian setelah kita waktu isyraq, kita sholat 2 rakaat, namanya sholat isyraq. Sholat isyraq, pahalanya seperti orang ibadah haji, umroh, katanya Rasulullah, sempurna, sempurna, sempurna. Lalu kita durung naik haji, yang daftar pun masih antriannya 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Maka manfaatkan ini. Kita seperti pahalanya seperti orang mengerjakan ibadah haji dan umroh, sholat isyraq. Mari ini nanti setelah pengajian ini, setelah talabul ilmi ini, kita bersama-sama mengerjakan sholat isyraq berjamaah. Hampir kiyeng, lamun dewek-dewek beli kiyeng. Ya, katanya Buya boleh, asalkan tidak terus-menerus. Ya, kaitannya Buya boleh sholat duha berjamaah. Saya Bu di SMA 1 itu kalau sholat duha berjamaah, karena banyak anak-anak yang di rumahnya boke wis beli sholat, bapak nih beli sholat, iya, di sekolah disuruh sholat angel, tapi dipaksa, walaupun sholat sunnah dipaksa. Bapak ibu bisa datang ke SMA 1, waktu istirahat pertama itu masjid penuh orang sholat duha. Bandingkan dengan sekolah aliyah saja tidak begitu, Muhammadiyah saja tidak begitu, tapi SMA 1 dipaksa anaknya suruh sholat duha. Sebelum belajar suruh tadarus 30 menit. Di SMA 1 wajib tadarus. Kang beli maca diambil, kalau dia mengerjakan PR diambil bukunya. Kalau dia pegang HP diambil HP-nya, disuruh orang tuanya yang ngambil. Makanya di SMA 1 itu banyak yang diterima di perguruan tinggi karena bukan karena pinternya, tetapi karena senantiasa tilawah Al-Quran, senantiasa sholat duha. Duhur wajib sholat berjamaah. Majelis ilmu kultum wajib mengikuti. Sebelum pulang wajib sholat asar berjamaah. Maka alhamdulillah anak-anaknya 90% diterima di perguruan tinggi negeri dan diterima di perguruan tinggi kedinasan. Nah, mari kita mengawali di masjid ini. Semoga ini menjadi awal, dan besok kalau tidak ada yang memimpin ya sudah sendiri-sendiri lakukan sholat isyraq. Kalau kita habis taklim semacam ini, nah sudah 51 jam 5 lebih 50 itu waktu isyraq. Ini sudah memasuki waktu isyraq. Mari kita tutup majelis ini dengan doa akhir majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mangga berjamaah kita sholat isyraq. Silahkan bapak-bapak untuk soft ke depan, kita sholat isyraq berjamaah. Mangga. As-salatu jami'ah.